Hari pernikahan mereka pun tiba. Randy sudah berdiri di altar, menunggu sang pengantin wanita yang masih berada di ruang ganti di kamarnya. Laki-laki itu menarik napas panjang berkali-kali untuk menghilangkan rasa gugupnya. "Sudah siap, Om?" tanya Devan yang berdiri 2 langkah di tangga altar. "Siap dong. Doakan Om ya." Devan tidak hanya akan berdoa buat Om, tapi Devan akan mencari tante buat Om, bisik Devan. Randy tersenyum geli. Hari ini, ia akan mengambil keputusan besar. Mungkin, ia akan menyesalinya di kemudian hari. Jas hitam dengan dasi merah melingkar berbentuk kupu-kupu membingkai tubuh Randy. Sepertinya, ia sedikit lebih kurus dibanding 3 minggu yang lalu. Randy dan Ken tidak memiliki orang tua, hanya mereka berdua saja di Indo. Kakek mereka tinggal di Jepang. Randy tidak pernah memberitahu Shahira tentang itu. Alasan ia kuliah di Jepang dulu, karena ia diminta menemani kakeknya. Ken berdiri di samping altar bersama Aris dan Jihan. Ia mengenakan setelan jas putih serta dasi kupu-kupu berwarna merah seperti milik Randy. Di saku jas terselip bunga mawar putih. Musik pernikahan telah dimainkan, Tristan memasuki aula pesta pernikahan sambil menggandeng sang putri yang hari ini menjadi ratu sehari. Mereka melangkah pelan di atas hamparan karpet beludru merah. Haruna dan Yuka berdiri di barisan paling depan. Sang ibu menangis pelan melihat Shahira akhirnya menikah. Ia sempat khawatir tentang gadis itu. Kini, ia bisa merasa tenang. "Akhirnya Sasha menikah juga," ucap Yuka. "Iya. Aku pikir, dia akan melajang selama hidupnya," sahut Haruna. Tristan berhenti di bawah tangga altar. Randy turun menyambut tangan Shahira. Mereka melangkah menaiki 2 tingkat anak tangga. Suasana hening setelah kedua mempelai berdiri di depan pendeta. Randy mulai berkeringat dingin. Sebentar lagi, ia harus rela melepaskan kisah cintanya selama 5 tahun lebih. Perjuangan cinta Randy telah berakhir hari ini. Di hadapan pendeta dan Tuhan mereka. Di hadapan sanak keluarga, teman, dan kolega bisnis kedua orang tua Shahira. "Bisa kita mulai?" "Silakan Pak Pendeta." Randy dan Shahira menghadap ke arah pendeta. "Baik, kita akan mulai sekarang. Saudara Randy, maukah saudara menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja, selama saudara berdua hidup di dunia ini?" "Ya, saya mau." Randy menjawab dengan tegas. "Saudari Shahira, maukah saudari menerima laki-laki ini sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja, selama saudari berdua hidup di dunia ini?" "Ya, saya mah." "Tunggu." Shahira baru membuka mulut hendak menjawab. Namun, Randy menghentikan ucapannya. Semua tamu undangan yang hadir pun mulai berkasak kusuk. Gadis itu berdebar-debar. Kedua matanya bergetar. Apa mungkin, Randy berubah pikiran di saat yang penting ini? "Ah, ada apa Ren?" Shahira bertanya dengan bibir gemetar. "Saudara Randy, apa ada yang salah atau terlupa?" Pendeta pun bertanya. Randy berbalik menghadap Shahira. Ia menempatkan kedua tangannya di bahu gadis itu. Mengumpulkan keberanian untuk mengatakan semua kebenaran. "Sampai kapan kau akan membohongiku, Syah?" Bohong? Bohong apa?" "Aku sudah mengatakan semuanya padamu, Ren." "Mungkinkah, Randy ingin tahu siapa ayah bayi dalam perutku?" "Tidak. Aku tidak bisa mengatakan hal itu, Ren." Batin Shahira berkecamuk. "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Ia sudah pasrah. "Kamu terus membohongi aku, Syah. Kamu tidak pernah menyimpan sedikit saja rasa cinta untukku. Kamu terus membohongi dirimu sendiri bahwa kau tidak mencintai laki-laki lain. Tapi, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu, antara kamu dan Ken, ada hubungan yang spesial. Kamu mencintai sepupuku, tapi bersikeras tetap melanjutkan pernikahan denganku." "Dek!" Seperti ada palu besar yang menghantam dadanya. Sesak, syok, sulit untuk mengeluarkan suara saat Randy mengatakan hal itu.
Ia telah berusaha sekeras hati untuk menutupi perasaan dan hubungan masa lalunya bersama Ken. Tidak disangka, hari ini akan tiba. Hari di saat ia menangis di depan Randy karena merasa bersalah. Ia telah melukai laki-laki itu. Aku tidak perlu bicara lagi. Pernikahan kita tidak bisa dilanjutkan, Sha. Tidak, Ren. Aku mohon. Jangan lakukan itu padaku. Syahira berbicara lirih sambil memegang lengan Randy dengan kedua tangannya. Ia menggeleng, memohon agar laki-laki itu tidak mempermalukannya di depan orang banyak. Randy menepis pelan kedua tangan gadis itu. Ia turun dari altar, meninggalkan Syahira yang menundukkan wajahnya karena malu. Air bening keluar seiring isakan tangisnya. Laki-laki itu benar-benar meninggalkannya di altar. Dada Syahira terasa sesak saat menarik napas. Ia tidak berani membuka mata. Sekarang, pernikahan bisa dilanjutkan. Kata-kata laki-laki itu membuat Syahira sontak mengangkat kepala. Ia menatap Randy dengan beribu pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan. Apalagi, laki-laki itu sudah meninggalkannya tadi. Randy berdiri di depan Syahira. Di samping laki-laki itu, Ken berdiri dengan senyum tipis. Randy mengambil tangan Syahira dan mengecupnya dengan penuh perasaan. Aku sangat mencintaimu, Hani. Tapi, aku ingin orang yang aku cintai bisa hidup bahagia. Aku harap, kamu dan Ken, bisa hidup bahagia sampai menua nanti. Syahira tak kuat menahan kesedihannya. Ia menghambur ke dalam pelukan Randy. Gadis itu merasa sangat bersalah kepada Randy. Gadis itu melepaskan pelukannya dan berjinjit. Ia mengecup bibir Randy di hadapan Ken. Itu adalah ciuman perpisahan antara Randy dan Syahira. Kedua insan itu berciuman diiringi air mata yang mengalir deras. Randy melepaskan diri dari Syahira. Ia mengusap air mata gadis itu. Ini hari bahagiamu. Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Kau harus melanjutkan pernikahan ini. Randy memberikan tangan Syahira kepada Ken. Lalu, ia turun dari altar. Om keren. Devan mengangkat tangannya dan melakukan high five. Jelas dong. Randy menyahut dengan bangga. Matanya berkeliling melihat semua orang yang hadir. Semua tamu undangan ikut terharu dengan pengorbanan Randy. Terutama Tristan dan Haruna. Mereka tahu, sekeras apa perjuangan Randy untuk mendapatkan hati putri mereka. Saya Kenandra, aku mengambil engkau menjadi seorang istriku, untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit. Untuk selalu saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang sangat tulus. Saya Syahira Kiara Putri, aku mengambil engkau menjadi seorang suamiku, untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit. Untuk selalu saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang sangat tulus. Prok 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 prok. Suara tepuk tangan membahana di aula gedung pernikahan itu saat Syahira melemparkan buket bunga. Entah kebetulan atau memang Syahira sengaja melempar ke arah Randy. Laki-laki itu memegang buket bunga pernikahan Syahira. Randy memberikan bunga itu kepada Aris. Berharap mereka segera menyusul Syahira. Sementara ia akan berkeliling dunia untuk mengobati hatinya yang patah. Karena suami tercinta kamu itu sudah datang, kami mau pergi berkencan, kelakar Jihan. Kenapa kalian tidak segera menikah? Syahira menggoda mereka. Iya deh, yang sudah menikah. Kami mau pacaran dulu sampai puas, baru menikah. Iya kan sayang? Aris hanya tersenyum tipis. Ia pernah melamar gadis itu agar mereka segera menikah. Namun, Jihan menolak dengan alasan, ia ingin melihat Syahira menikah terlebih dulu. Setelah sepupunya itu menikah, Jihan masih menunda-nunda rencana pernikahan mereka. Aris kecewa pada kekasihnya. Padahal mereka sudah lama menjalin hubungan, tapi gadis itu seolah tidak serius berhubungan dengannya. Sudah selesai. Syahira mengernyitkan dahi. Ia baru terbangun dari mimpi indahnya. Setelah makan siang, ia berbaring, dan akhirnya ketiduran.
Saat terbangun, Ken tidak ada di kamar. Laki-laki itu sedang menelepon seseorang di ruang depan kamar. Syahira tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Ken bicarakan. Ia keluar dari kamar dan menghampiri suaminya. Ken tampak terkejut dengan kehadiran istrinya. Panggilan telepon segera diputus oleh laki-laki itu. "Kamu, bicara dengan siapa?" "Oh, teman. Iya, itu temanku menelepon barusan." "Kenapa Ken sangat gugup?" "Dia tidak sedang selingkuh di belakangku kan?" "Jangan berpikir berlebihan sayang. Itu beneran temanku yang telepon. Dia laki-laki, bukan perempuan. Sepertinya, aku telah menikah dengan paranormal. Setiap apa yang ada di pikiranku, kau pasti bisa menebaknya dengan tepat. Aku tidak bisa menyembunyikan apa-apa darimu," seloroh Syahira. Ken tersenyum geli. Ia selalu bisa menebak karena mimik wajah Syahira saat berpikir, dapat dilihat dengan jelas. Namun, Syahira tidak bisa melakukan hal yang sama seperti suaminya. "Kamu belum makan sore ini. Sini. Aku suapi," panggil Ken sambil menepuk sofa di sampingnya. "Tidak usah. Aku bisa makan sendiri, tidak perlu disuapi." "Oke. Kita makan bareng kalau begitu," ucap Ken. Syahira mengangguk. Ia memang ingin makan berdua dengan suaminya. Entah karena bawaan bayi atau karena mereka baru menikah 1 hari. "Besok, aku akan membuka resto. Kita check out sore ini ya. Tapi, aku belum selesai merapikan tempat tinggal untuk kita. Tinggal di resto saja dulu. Nanti, kalau sudah selesai, baru kita pindah ke rumahmu," usul Syahira. "Ya sudah, kalau itu mau kamu. Aku rapikan baju-baju kita dulu." "Biar aku bantu," ucap Syahira menawarkan bantuan. Namun, sang suami melarang. "Kamu duduk saja. Tidak boleh terlalu capek." Syahira kembali duduk di sofa. Ken sangat perhatian padanya. Ia merasa sangat bahagia. Saat suaminya sedang beres-beres di kamar, ponsel Syahira berdering. Nama Randy masih belum diganti di kontak telepon. My Randy masih tersimpan dengan nama itu. Halo, Ren," ucap Syahira saat panggilan tersambung. "Halo Syah." Gugup amat. "Tenang saja, aku tidak berencana menggoda sepupu iparku. Besok, aku akan kembali ke Jepang untuk memperdalam ilmu memasak. Yah, siapa tahu aku akan menjadi chef masakan Jepang terkenal." "Besok? Jam berapa?" "Aku dan Ken akan mengantarmu." "Jangan Syah. Aku takut bertemu denganmu. Takutnya, hatiku ini berubah tak rela melepaskanmu. Doakan saja dari jauh. Kalian tidak perlu mengantarku. Aku doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Sampai jumpa Hani. Sampai jumpa my lovely." Panggilan terputus. Kata-kata perpisahan itu membuat Syahira terisak pelan. Bagaimanapun juga, laki-laki itu telah menemani hari-harinya begitu lama. Meskipun ia tidak memiliki cinta, tetapi ia merasa bahagia saat melewati waktu bersama Randy. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati laki-laki sebaik Randy. Ia bahagia, tetapi kebahagiaan itu berdiri di atas kehancuran hati yang lain. Ken memperhatikan dari tengah pintu kamar. Ia sengaja membiarkan Syahira menangis sendiri. Ia mengerti perasaan Syasha saat ini. Mereka berdua sudah menjadi tunangan cukup lama. Jauh sebelum ingatan Ken pulih. Karena itu ia sadar, Syasha pasti merasa sedih berpisah dengan Randy. Setelah istrinya selesai menangis dan mengusap air mata, Ken menghampirinya. Ia mengajak Syahira untuk kembali ke resto. Mereka check out sore itu. Raja berdiri di balkon kamar. Ia tampak muram. Entah sedang ada masalah apa. Sang istri, Ratu, datang membawa segelas teh susu hangat. Malam ini, mereka baru saja berperang dahsyat di atas ranjang. Setelah membersihkan diri, Ratu pergi ke dapur, sedangkan Raja pergi ke balkon. Laki-laki itu tidak mengenakan baju, hanya celana boxer pendek yang menutup bagian bawah tubuhnya. Peperangan panas yang baru saja terjadi, masih menyisakan rasa panas yang membuat Raja enggan untuk memakai baju. Rambutnya masih setengah basah dan airnya masih menetes sedikit ke leher serta punggungnya. Sepasang tangan menyelinap di antara pinggang laki-laki itu. Ratu memakai gaun tidur sutra berwarna putih. Ia melingkarkan kedua tangannya di perut sang suami.
Harum aroma sabun di punggung laki-laki itu bagaikan lilin aromaterapi. Menenangkan dan membuat ratu merasa nyaman saat menghirupnya. Ia menempelkan bibirnya di punggung polos raja. "Iis, sayang, jangan menggodaku lagi. Apa kamu sanggup menerima konsekuensinya nanti?" Ratu segera melepaskan pelukannya. "Tidak. Aku cuma..." Ia ketakutan mendengar ancaman suaminya. Raja sama seperti ayahnya, Tristan, yang memiliki hasrat luar biasa tinggi, serta stamina yang kuat. Tidak bisa dibayangkan, jika laki-laki itu kembali berhasrat pada tubuhnya. "Pinggangku masih sakit, bahaya kalau sampai Raja ingin mengajak perang lagi. Ini tehmu." Aku mau tidur," ucap Ratu setelah memberikan minuman untuk suaminya. Namun, Raja tidak melepaskannya begitu saja. "Lepaskan tanganku." "Tidak mau. Kamu yang memulai, kamu juga yang harus mengakhiri. Ayo, kita lanjutkan." Hasrat Raja sudah terlanjur naik dan sulit diturunkan jika tidak disalurkan. Ratu memekik kecil saat sang suami menggendongnya dan merebahkannya di tengah tempat tidur. Perbuatan kecil wanita itu yang mengecup punggung suaminya, berbuntut panjang. Ia kembali diserang oleh Raja. Tak hayal, wanita itu kembali menggeliat-liat bak cacing kepanasan. Raja sangat pandai membangkitkan hasrat sang istri. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah, tetapi permainan mereka tetap dilanjutkan. Tangan Ratu menarik sprei putih untuk menahan serangan dahsyat Raja. Napas keduanya semakin memburu ketika mereka telah mendekati puncak pendakian terakhir malam ini. Mereka pun akhirnya terkulai, dada turun naik dengan cepat, dan keringat yang membanjiri tubuh. Raja mengecup kening sang istri, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah membersihkan diri di bawah keran shower, ia mengisi bak mandi dengan air hangat. Ia tahu, Ratu sudah lemas, dan kehabisan tenaga karena ulahnya. "Mandi dulu yuk." Raja menggendong tubuh istrinya yang polos tanpa sehelai kain yang menutup tubuhnya. Wajah Ratu bersemu merah. Meskipun yang menggendong adalah suaminya sendiri, tetapi ia tetap merasa malu. Apalagi, Raja tidak menutupi tubuh istrinya menggunakan selimut dan sebagainya.